Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah analisis multivariat. Pada kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi. Ada dua pokok materi nanti, yaitu tentang multiple linear regression dan logistic regression. Dengan untuk multiple nanti ada materi tambahan yaitu analisis sisa atau residual analysis dan topik-topik berkaitan dengan multiple linear regression. Kita mulai dengan bagian pertama. Linear regression adalah sebuah studi atau sebuah alat ya, tool untuk melihat pengaruh dari satu atau lebih independent variabel, mudahnya X begitu ya, terhadap satu dependent variabel atau Y. Ya, jadi bagaimana pengaruh X terhadap Y? X-nya satu atau lebih. Linear regression it can only be used on interval and ratio scales. Jadi hanya bisa dipakai untuk data interval dan rasio. Jadi kalau datanya ordinal dan nominal tidak bisa memakai linear regression. Kalau sebelumnya diskriminan analisis, Anda masih ingat mungkin? Y-nya adalah kategori, ya, dependent variabelnya kategori, dan independent variabelnya X-nya rasio. Nah, kalau di regresi linear, dua-duanya X dan Y-nya itu harus skalanya, datanya harus interval dan rasio. Ya. Linear regression tentu saja dibagi menjadi biasanya orang selalu mulai belajar dari simple linear regression, di mana ada satu X dan satu Y, satu independent variable X dan satu dependent variable Y. Nah, kita nanti akan belajar yang multiple linear regression, di mana X-nya 2 atau lebih dengan satu Y atau one dependence variable. Simple linear regression ini di statistik industri 1 sudah Anda pelajari. Secara umum model linear multiple linear regression adalah seperti ini. Ya, Y, beta 0 ditambah beta 1 X1, beta 2 X2, dan seterusnya sampai beta K XK. Di mana Y-nya adalah dependent variable, nama lainnya ada explained variable, response variable, predicted variable, dan regression. Dengan X1, X2, sampai XK, artinya ada K variable independent variable, kemudian juga sering disebut explanatory variable, bisa juga ada yang menyebut control variable, predictor variable, dan regresor, maaf. Nah, kalau tadi itu model populasi masih ingat ya, ketika kita mengambil sampel itu ada populasi. Populasi kalau itu misal berdistribusi normal, itu ada mu, ada ukuran pemusatan, salah satunya mu,
yaitu mean rata-rata dan sigma variance atau standar sigma kuadrat varian atau standar deviasi sigma. Nah, kalau kita memodelkan dengan regresi, multiple linear regresi itu juga sama. Sebenarnya di populasi itu ada model yang sebenarnya. Model yang sebenarnya adalah yang ini, general population model. Di mana beta 0, beta 1 ini sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Ya, ditambah error. Ya. Nah, model tadi kita taksir dengan mengambil sampel. Sehingga di sini kita dapatkan model multiple linear regression-nya adalah Y-topi, yaitu yang merupakan estimator dari Y. Y ini adalah dari populasi, ya. B0 adalah estimator dari beta 0, dan seterusnya. Dan E-topi ini estimator dari error. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara linear regression, kita selalu berbicara di level sampel. Karena kita tidak pernah tahu, sekali lagi, model regresi yang sesungguhnya yang ada di populasi. Beberapa asumsi dari regresi linear, multiple linear regression. Relasi antara Y dan XI adalah linear tentu saja ya. Jadi kalau kita tahu persis misalkan di bidang fisika, di bidang kimia atau di engineering ya, mechanical, sipil. Kalau hubungannya tidak linear, ya nggak bisa pakai regresi linear. Harus memakai non-linear regression. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan linear antara independent variable. Ya. There is no linear relation between independent variable predictor. No atau dalam bahasa lain disebut sebagai no multicollinearity. Kemudian yang ketiga, ekspektasi dari E sisa sama dengan 0 dan variansi dari E dari sisa. E ini juga nanti kita sebut sebagai sisa. Ya, itu sama dengan konstan. Ini asumsi berkaitan dengan homoscedasticity. Kemudian berkaitan dengan residual value atau E ini, there is no correlation between residual value atau no autocorrelation. Kalau tadi di independent variable itu namanya no multicollinearity. Kalau di E-nya atau residual value-nya itu adalah no autocorrelation antara E. Dan E sisa residual ini itu berdistribusi normal. Untuk menguji asumsi, Anda perhatikan ya 3, 4, 5 itu berkaitan dengan sisa. Maka nanti setelah kita belajar multiple, nanti ada bagian residual analysis atau analisis sisa. Model dalam bentuk matriks ditulis seperti ini, ya. Dan di awal kuliah sudah saya sampaikan bahwa perhitungan numerik, ya, pengolahan data multivariat itu selalu menggunakan matriks di software, ya. Nah, ini model dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada data sampel pertama ya, Y1, Y2 sampai YN, kemudian ini ada matrik kolom satuan, kemudian ini variabel pertama, kedua sampai ke key. Ke sini bacanya maaf. Variabel pertama, variabel kedua sampai variabel betul Mas. Maaf. Kadang-kadang kurang konsentrasi. Sekali lagi, variabel 1 sampai key, sedangkan N ini menunjukkan banyaknya data sampel yang diambil. Kalau distribusi normal berarti biasanya minimal 30. Tapi nanti beberapa syarat di SAM, ya, structure equation model itu sampai 200 syaratnya. Sedangkan
X1 sampai Q ini banyaknya variabel. Nah, disederhanakan ditulis seperti ini. Ini beta 0, beta 1 ini nanti yang akan kita cari, akan kita estimasi dengan metode tertentu. Ini errornya. Nah, tadi ini hanya penegasan kembali tentang asumsi, di mana ekspektasi dari ini adalah 0 dan covariance atau variansnya sama dengan angka tertentu. Nah, untuk menentukan B0, B1 sampai BK sebagai estimator dari B1, B2, BK akan digunakan metode LSA, Least Squares Estimation Method, atau metode estimasi kuadrat terkecil. Ya, ini kita tulis ulang. Y adalah matriks kolom. X ada matriks kolom satuan ditambah variabelnya. Beta ditulis seperti ini. Kemudian E seperti ini. Nah, L tadi least square estimation adalah sigma I1 sampai N EI kuadrat. Nah, secara perkalian matriks, itu matriks ini bisa didapatkan dari E transpose dikalikan E. E sebelumnya sisa itu adalah Y minus XB. Ya, jadi sekali lagi sisa dulu di pertemuan pertama kalau tidak salah ya. Sisa bukan pertama masih pengenalan ya. Iya di pertama betul ya. Sisa adalah Y dikurang X kali beta. Sehingga perkalian dikalikan seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan nilai optimum itu jika turunan pertama sama dengan 0. Ini konsep yang general sekali dalam kalkulus, dalam matriks ya. Kalau Anda kalikan ini kemudian diturunkan, maka didapatkan B-nya seperti ini. Tentu saja ini di browsing di internet. Least square method estimation proof gitu. Nanti akan ketemu bagaimana L ini diturunkan langkah-langkahnya, kemudian sampai ketemu B-nya seperti ini ya. Bolehlah ini kalau mau jadi tugas silahkan ya. Jadi dicari bagaimana mendapatkan B seperti ini ya. Kita masuk ke contoh saja supaya mudah. Tentang kira-kira studi kasusnya seperti ini ya. Ada kawat, ada wire, kemudian ditanam, kemudian ditarik. Nah, diukur kekuatan tariknya ya. Ada satu dependent variable, karena kita multilinear berarti kan ada dua minimal ya, ada dua independent variable yaitu X1 X2. Jadi dua atau lebih multiple linear. Kalau satu independent variable misalkan X saja berarti itu linear yang sederhana ya. Simple linear regression. Oke, lagi ini contoh kasusnya seperti ini. Ini kita ukur nanti pull strength-nya. Ada wire length dan die height. Jadi ketinggian dari sini sampai sini. Ya. Panjang dan tinggi. Ini contoh data dari buku yang jadi pegangan itu ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat. Tabel 12 strip 2. Wireborne data for example 11.1. Ada 25 observasi. Ya cukup lah. Tadi saya mengatakan 30 ya. Ini 25, oke. Ya. Ada 25 eksperimen ditarik ya. Ada wire length dan die height-nya X1, X2. Dicatat kekuatan tariknya adalah 9,95 untuk X1-nya 2 dan X2-nya 50 dan seterusnya. Diketahui data ada 25. Ini visualisasi data data plot ya dalam Minitab.
datanya kan harusnya 3 dimensi ya. Ini dalam Minitab bisa dibuat dalam 2 dimensi. Ya caranya dibuat ada bagian yang X1, X2 ya. Misalkan kalau kita lihat di sini ya. Ini ada Y, ada X1, ada X2. Ya. Oke. Nah, datanya yang tadi kita buat dalam bentuk matriks seperti ini ya. Tadi kan kita akan cari ya. Ini contoh mencari secara manual ya, maksudnya dihitung perkalian matriks. Jadi tidak kita serahkan ke software ya. Jadi X-nya adalah ada matriks satuan kolom ya, X1, X2, kemudian Y. Nah, kemudian kita cari tadi kan perkalian X transpose kali X, hasilnya seperti itu. X transpose kali Y, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian B atau beta topi itu adalah tadi X transpose kalikan X diinverskan, dikalikan X transpose kali Y. Ya, ini tadi dari halaman sebelumnya, ini juga dari halaman sebelumnya. Ini ditranspose, maaf, dicari inverse-nya, maksudnya ya, dicari inverse-nya, pangkat minus 1 ini inverse-nya, dikalikan ini, ketemu ini. Nah, ini sekali lagi 2,26 adalah B0, 2,74 B1, 0,01 B2. Dimasukkan ke rumus ini. Jadi Y topi adalah B0, B1 kali X1, B2 kali X2. Kalau S1, keterampilan mengalihkan matriks di Excel ini mungkin perlu ya. Jadi kalau masih segini tuh masih bisa lah kalau dikalikan manual, dihitung manual ya. Dengan Excel, maksudnya manual tuh ya bukan manual ngitung kayak perkalian matriks 2 kali 2 kali 2 kali 2, bukan ya. Tetapi maksudnya manual diikuti langkah-langkahnya. Jadi perkalian ini misalkan, ini dimasukkan saja ke Excel ya. Matrik ini masukkan ke Excel, kalikan ini akan ketemu ini ya. Jadi sekali lagi kalau mau bisa coba pakai Excel. Kalau dimasukkan dalam software nggak kelihatan ya. Oke, contoh yang kedua. Ini jauh lebih sederhana ya. Ada ini dari bukunya Gudono ya. Ada data Y, X1, X2. Kalau tadi plotnya dalam 2 dimensi, ini langsung dalam 3 dimensi. Kelihatan ya. Kemudian ini dicari means dan standar deviasinya. Kemudian ini langsung, kalau tadi kan dihitung ya perkalian, kalau ini langsung dihitung dengan software, dengan SPSS. Ya. Nah, kalau Anda lihat di bagian bawah, regression equation itu udah langsung muncul. B0-nya 1,23, B1-nya 0,251 dan B2 0,85. Ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian ada beberapa informasi tentu saja nanti berkaitan dengan R-square-nya, kemudian dengan P-value-nya untuk regression-nya untuk B0, untuk X1 dan X2. Nanti akan kita bahas. Setelah ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kalau dengan software langsung dimasukkan running keluar hasil. Nah, ini berkaitan dengan pengujian koefisien ya. Jadi kan apakah koefisien tadi itu signifikan atau tidak? Maka dilakukan dengan t-test atau uji T ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk melihat cukup dilihat p-value-nya. Jadi kalau di sini lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan.
karena contoh dari bukunya Gunod ini memang datanya kalau Anda lihat ya, ini kan tidak menarik ya. Jadi ya data asal begitu, hanya untuk contoh perhitungan. Jadi sehingga makna ketika kita memaknai P, value dan seterusnya kurang mengena ya. Jadi ini kalau di sini semuanya lebih besar dari 0,005 ya, jadi nggak ada yang signifikan. Ya. Juga perhatikan di sini ada FIF ya, FIF, VIF, ya. VIF. Kita pakai nanti 36 ini untuk analisis di berikutnya. Kemudian tadi kan juga sudah muncul R kuadrat. R kuadrat adalah sum square between dibagi sama square total, atau rumusnya seperti ini. R kuadrat ini menggambarkan coefficient of determination ya. Kemudian ada juga R square ya. Jadi R kuadratnya di akar atau R lah gitu ya. Ada juga yang adjust R. Ini rumus-rumus yang dipakai di perhitungan ini ya, sebentar. Ini ada R square, ada R square adjust, ada R square predict ya. Ini rumus-rumusnya. Atau ini datanya Gunodnya kalau kita lihat ya. Ini R-nya 995, R square, R kuadratnya 985, adjust R square. Tadi rumus-rumus tadi dipakai untuk menghitung ini. Ya. Tafsirannya ini berkaitan dengan coefficient of determination. Ya, maka kalau R-nya tinggi mendekati 1, maka model itu bisa diterima ya. Artinya fenomena data sampel yang kita ambil itu bisa mewakili data populasi ya. Kemudian ini kita juga bisa melihat ANOVA-nya berkaitan dengan regression-nya signifikan gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan konstantanya ya, koefisiennya. Itu tidak signifikan ya, kalau Anda lihat di sini. Jadi koefisiennya tidak signifikan. Terus kemudian goodness of fit dengan uji F. Kesesuaian model ya, ini tadi sebenarnya sudah dibahas dari R-nya ya. Tapi juga bisa dilihat dari ininya, uji F-nya, signifikansi F change, itu 0. Jadi memang kalau R-nya tinggi mendekati 1 berarti F-nya semakin kecil. Ya. Ya, itu mungkin berkaitan dengan multiple linear regression. Nah, ini sekarang tadi multiple linear regression atau regresi simple regression itu juga ada ya analisis sisa atau residual analysis. Nah, ini untuk menguji asumsi klasik atau asumsi dari regresi yang tadi itu di depan ada 5, itu dilakukan dengan melihat atau menganalisis pola dari residu ya. The classical assumption is test by analyzing the residual pattern ya. Nah, dalam hal ini error
present the variance of Y. If there is a violation of the assumption, it can be seen from the residual pattern. Jadi ketika ada pelanggaran asumsi, ini bisa dilihat dari pattern residunya. Kita lihat. Contohnya. Contoh yang pertama tadi yang full strength ya. Misalkan untuk yang data pertama itu tadi yang saya beri tanda elips ya, atau kita lihat lagi di atas. Data observasi yang pertama ya, ini Y-nya 995, X1-nya 2, X2-nya 50. Ya, X12, X2 50. Nah, tadi kan sudah didapat persamaan regresinya ya, hitung-hitungannya yaitu Y 2,26 ditambah 2,7 X1 ditambah 0,01 X2. Nah, untuk data yang pertama Y topinya ya, jadi data dari model. Kalau tadi kan data pengamatan ya, data yang hasil eksperimen. Data dari model kita masukkan nilai 2 dan 50 ya ke dalam persamaan regresi. Nanti didapatkan Y topi untuk data yang pertama. Observasi yang pertama itu 8,38. Tadi diketahui dari tabel tadi Y1-nya data dari sampel dari eksperimen adalah 9,95. Sehingga ada perbedaan antara data real yang kita dapatkan dengan data dari model regresi yang kita ambil dari sampel. Nah, sisa itu adalah pengurangan dari data eksperimen dikurangi dengan data model. Jadi 9,95 dikurangi Y topi 8,38 atau 1,57. Lakukan semuanya untuk observasi 1 sampai 25 ya. Nanti bisa didapatkan datanya. Kita kembali ke contoh yang kedua, contohnya Gudono tadi ya. Yang dihitung dengan software ya. Ini datanya tadi, ini contoh yang Gudono, ini contoh yang kedua. Kita akan lihat analisis sisa dari contoh Gudono. Ya. Yang pertama kita lihat untuk menguji tes linearity-nya, apakah linear? Ya, hubungannya apakah linear? Caranya dengan melihat scatter, plot pattern, residu, ya, dan predictive value. Residu adalah tadi rumusnya E, predicted value ini adalah Y topi. Ya. Jadi Y topi sama E yang diplot. Atau kalau di sini yang depan ya, Y topi dan E. Ini kalau di SPSS nanti tinggal di klik begitu ya, diikuti saja. Ya, nanti akan dapatkan data pre-1 dan res-1. Coba dicoba ya di SPSS. Nah, kalau Anda plot tadi antara predicted value di X dan residu di Y, maka polanya seperti ini. Ya. Ketika polanya acak, ya, tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan ini asumsi linear terpenuhi. Nanti akan ada pola yang tidak linear. Ya. Dan yang kedua adalah tes heteroscedasticity. Atau yang sering disebut sebagai Goldfeld-Quandt test. Ya, jadi tes berkaitan dengan heteroscedasticity.
Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Sort remaining data according to Y size and divide into 3 groups. Eliminate the middle groups. Kemudian create a regression model and calculate the SSA for the lower and upper groups. Test with F. If value F count F tabel, there is heteroscedasticity. Ya. Memang langkah-langkah yang tadi tidak disebutkan, tapi kemudian ini langsung hasil akhirnya saja contoh, karena ini tidak dilakukan untuk contoh data yang disebutkan di Gudono atau yang full strength tadi ya, hanya coba nanti dicari datanya ya, tapi urut-urutannya seperti itu. Nah, yang mudah. Nah, ini mudahnya begitu ya. Mudahnya adalah Anda lihat tadi kan langkahnya sort the remaining data according to Y size into the value group ya, kemudian element the middle. Jadi ini maksudnya dibagi menjadi 3 grup ya. Kemudian garis-garis inilah yang kemudian pola ini bisa kelihatan. Ini sisanya ya. Kalau ini ada heteroscedasticity karena bentuknya seperti ini ya, dia meluas. Kalau yang ini tidak ada ya, yang bawah ini. Yang atas ada, yang bawah ada. Atau lebih tepatnya ini ya. Ini judulnya memang normality test ya. Jadi tes normalnya. Jadi plots predicted change residual value. Tadi polanya ya. Ini assumption mid bertemu. Ini acak yang kayak tadi ya. Kalau seperti ini berarti kan tidak normal juga. Ya. Atau seperti ini non linear. Tidak linear. Ya, atau seperti ini ada hetero dan non linear. Jadi kalau ini normal, linear dan tidak ada heteroscedasticity. Ya, sekali lagi, polanya acak ini berarti assumption mid ya normal, ya tidak ada hetero, ya linear. Ya, jadi ada 3 ya, linear, hetero, dan normal. Jadi yang ini terpenuhi semua polanya. Kalau seperti ini ada pola hetero. Kalau seperti ini non linear. Kalau seperti ini terjadi dua-duanya. Ada hetero dan ada non linear. Cara berikutnya untuk menguji normality test itu biasanya juga bisa pakai normal probability plot. Ya, ini S2 saya melakukan dengan cara ini pengujiannya. Waktu S2 tesis S2 saya pakai normal probability plot. Normal itu menjadi seperti ini ya, data itu sekitar titik di sekitar garis ya. Tapi kalau ada seperti ini itu miring kanan, miring kiri, ini miring kanan, tile dan tile. Jadi yang bagus ya datanya seperti ini baru normal. Oke, topik lain yang sebaiknya dilakukan analisisnya adalah multicollinearity test. Multicollinearity tadi berkaitan dengan Y ya. Dependent variable tidak boleh saling ada hubungan, ada collinear ya. Maka dilihat dari nilai VIF-nya ya. Nah, kalau VIF-nya tadi ada contohnya ya yang tadi 36. Rumusnya adalah ini, 1 dibagi 1 minus R kuadrat. Nah, kalau lebih dari 10 VIF-nya berarti ada multicollinear. Padahal kan tidak boleh ada multicollinear ya tadi. Ya, jadi kalau tadi berarti tidak bisa sebenarnya, tidak memenuhi, atau antara Y itu ada korelasinya ya, saling bergantung di Y-nya, dan itu tidak boleh ya, sekali lagi. Jadi dicek dulu multicollinearitasnya. Kemudian yang kedua adalah autokorelasi. Itu korelasi antar mereka ya. Biasanya ini yang dipakai
adalah Durbin-Waston test. Ya. Kalau mendekati 2, itu tidak ada korelasi. Ya, jadi ini kalau tadi lebih besar 10 ada multikolinier, kalau ini mendekati 2 tidak ada korelasi. Dan yang ketiga, outlier. Kalau ini sudah dibahas ya di pertemuan kedua. Outlier ini akan mengganggu, memperkuat atau memperlemah. Contoh datanya seperti ini ya. Kalau outlier dimasukkan di hitungan regresi, maka yang ini persamaan regresinya. Tapi kalau outlier dibuang, sesuai ilmu yang pertama kan outlier harus dibuang. Maka persamaan regresinya seperti ini. Intinya, ketika bertemu outlier, maka buanglah outlier. Karena itu mengganggu sekali lagi data utama. Ya, oke. Kemudian yang keempat, yang juga sering atau harus diperhatikan adalah pro-moderation variable. Ya, there are independent variable that do not directly affect the dependent variable. Jadi, misalkan X1, X2, Y. X1 mempengaruhi Y, ya. Tetapi juga dipengaruhi oleh X2. Maka ada variabel promoderasi X2. Nah, ini di model tuh menjadi seperti ini. Ini juga dulu sudah sempat disebutkan ya. Jadi kira-kira ada panah dari bawah ke arah X1 gitu ya. Nah, ini dilihat di pertemuan keberapa ya dulu, saya lupa. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi diperhatikan, kalau ini sebenarnya ini sudah bukan model linear ya, karena ada perkalian X1 kali X2. Artinya kalau seperti ini, sekali lagi tidak masuk dalam multiple linear, tapi sudah non-linear regression. Kemudian kontrol variabel. Yang kelima, topik kelima. Dalam beberapa hal, kasus, ya misalkan contohnya berkaitan dengan umur misalkan, ini contohnya di simple ya, simple linear. X1, X2-nya itu sebenarnya bisa dipisah berdasarkan umur tua dan muda. Nah, ini bisa terjadi ketika kita tidak hati-hati atau daerah perkotaan, pedesaan. Datanya itu sangat berbeda, maka harus dipisah ya. Jadi X1 untuk tua dan X1 untuk muda. Kalau X1 untuk tua persamanya yang atas, X1 untuk muda, maaf, persamaan regresi untuk X1 tua yang ini ya, dengan yang bawah untuk yang muda. Nah, kalau digabung menjadi seperti ini menjadi tidak tepat. Yang tepat adalah seperti ini. Jadi kontrol variabelnya adalah age, ya, umur. Dan ini harus hati-hati.